Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila, yang kedua Maisa Faradila, dan yang terakhir Yuli Sana Putri, akan mempresentasikan tentang kutipan dan sistem rujukan dalam karya ilmiah. Yang pertama, kutipan dalam karya ilmiah. Pengertian kutipan. Kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, artikel, atau bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan, misal media elektronika seperti TV, radio, dan lain sebagainya. Fungsi kutipan yaitu untuk menegaskan isi uraian, untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis, untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis terhadap kutipan yang digunakan, untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas, untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri atau plagiat. Adapun prinsip-prinsip mengutip. Penulis hendaknya tidak terlalu banyak mengutip. Kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan. Kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan itu tidak menyebabkan perubahan makna. Pada kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah apapun. Jika penulis tidak menyetujui apa yang dikutipnya atau menemukan kesalahan, ia dapat memberi tanda dalam kurung titik atau dalam kurung SIC. Pengutip tidak boleh mengadakan perubahan atau tambahan, maka kata-kata tambahan itu harus dicetak lain, tebal, miring, atau renggang dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak lain itu dari penulis, bukan teks asli. Jenis kutipan. Jenis kutipan dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain yang penyajiannya sama persis dengan aslinya. Dalam merujuk sumber kutipan di teks utama, sebutkan referensinya dengan menulis nama pengarang, tahun penerbitan, dan nomor halamannya. Dan kutipan langsung dibagi menjadi dua. Yang pertama, kutipan langsung tidak lebih dari 4 baris. Dengan cara menulis menyatu dengan teks, diapit dengan tanda petik, jarak tulisan antara baris dengan baris dengan 2 spasi pada akhir kutipan diberi nomor penunjukan setengah spasi ke atas dan diberi catatan kaki. B. Kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Kutipan itu dipisahkan dari teks dengan jarak 2,5 spasi. Jarak di antara baris dengan baris kutipan 1 spasi. Kutipan itu boleh diapit tanda kutip, boleh juga tidak. Pada akhir kutipan dibubuhi nomor penunjukan. Seluruh kutipan dimasukkan ke dalam 5,5 sampai 7 ketikan. 2. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain yang penyajiannya tidak sama dengan teks aslinya, melainkan menggunakan bahasa atau kalimat penulis atau peneliti sendiri. Dalam kutipan ini, sumber rujukan harus disebutkan baik dengan nomor halaman atau tanpa nomor halaman. Paling sedikit ada 2 jenis kutipan. Tidak langsung atau ada 2 cara dalam mengutip secara tidak langsung. Pertama, dengan meringkas, menyimpulkan, atau merujuk pokok-pokok pikiran orang lain. Cara membuat kutipan. 1. Ditulis nama penulis, tahun penerbit, dan halamannya. 2. Ditulis nama penulis, penerbit, dan tahun penerbitan. 3. Ditulis nama penulis dan buku karangannya. Sistem rujukan.
Yang dimaksud sistem rujukan di sini adalah dalam konteks penulisan karya ilmiah, yaitu sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisnya. Sistem rujukan digunakan sebagai sumber referensi jika penulis 1. Menggunakan kutipan dengan berbagai cara yang disebutkan di atas. 2. Menjelaskan dengan kata-kata sendiri pendapat penulis atau sumber lain. 3. Meminjam tabel, peta, atau diagram dari suatu sumber. 4. Menyusun diagram berdasarkan data penulis atau sumber lain. 5. Menyajikan suatu pembuktian khusus yang bukan suatu pengetahuan umum dan merujuk pada bagian lain pada teks. 2. Sistem perunjukan sumber bacaan. 1. Sistem catatan. Menyajikan informasi mengenai sumber dalam bentuk catatan kaki atau catatan belakang atau langsung dalam daftar pustaka. 2. Sistem langsung. Menempatkan informasi mengenai sumber dalam tanda kurung dan diletakkan A langsung pada bagian yang dikutip, B pada daftar kutipan, atau C pada daftar pustaka. Daftar pustaka dapat disusun dengan berbagai format, yakni ada 2, format MLA dan format APA. Kedua format itu adalah format yang umum ditemukan dalam bidang ilmu humaniora. Akan tetapi, sebenarnya ada berbagai format daftar pustaka yang berlaku di selingkung bidang ilmu. Misalnya, format daftar pustaka untuk bidang ilmu biologi, kedokteran, hukum, dan yang lain. Selain mengutip sumber-sumber tercetak, penulis juga dapat mengumpulkan data dan referensi dari internet atau www World Wide Web jaringan jagat jembar. Aturan penulisan referensi sama saja dengan rujukan buku, hanya tempat, nama, dan tanggal terbitan ditulis berbeda. Artinya, unsur-unsur itu mengikuti tata cara penulisan di internet. Unsur-unsur yang dicantumkan dalam referensi internet adalah nama penulis yang diawali dengan penulisan nama keluarga, judul tulisan diletakkan di antara tanda kutip, judul karya tulis keseluruhan jika ada dengan huruf miring atau italik. Data publikasi berisi protokol dan alamat, pad, tanggal pesan, atau waktu akses dilakukan. Fungsi kutipan dan rujukan dalam karya ilmiah. Di dalam penulisan karya tulis ilmiah, terkadang penulis memerlukan beberapa kutipan yang perlu dibahas, ditelaah, dikritik, dan dipertentangkan atau diperkuat. Kutipan itu bisa berbentuk pendapat, konsep, atau hasil penelitian. Gagasan yang dituangkan penulis dalam sebuah karya tulis ilmiah perlu dibedakan antara gagasan orisinal penulis dengan gagasan penulis lain yang dijadikan rujukan. Ini perlu dilakukan agar terhindar dari kesan bahwa penulis menganggap pendapat, konsep, dan hasil penelitian yang dirujukan itu sebagai miliknya. Kesimpulannya, yang pertama, kutipan merupakan sebuah sistem pengambilan sebagian data berupa kalimat baik tulisan maupun lisan dari pendapat orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, untuk dijadikan sebagai acuan dan pendukung sebuah karya. Sistem rujukan dalam konteks karya ilmiah merupakan sebuah sistem data informasi atau sumber untuk menunjukkan dari mana sebuah kutipan diambil sehingga dapat disesuaikan atau dipertanggungjawabkan.
Fungsi dari kutipan dan sistem rujukan karya tulis ilmiah adalah sebagai landasan teori, memperjelas pembahasan, serta rujukan silang antar halaman yang telah disesuaikan dengan daftar referensi sebagai pertanggungjawaban sebuah karya ilmiah. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.